Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya peserta didik semua? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita pimpin atau kita buka dulu pembelajaran kita dengan doa. Semoga harapannya pembelajaran kita dapat mendapatkan rahmat dan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua kelas Mas Angga, ayo dipimpin doanya. Baik Pak, marilah kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, yang duduknya dirapikan. Mas Sobari ngantuk ya? Nah, jangan ngantuk ya Mas. Baru awal nih. Ayo dimulai. Saya absen dulu Pak Raffi. Ahmad Sobari. Dir. Panji Alfian. Dir. Safira Leo. Angga. Oke Pak. Patrias. Latifah. Oke, alhamdulillah semua hadir ya. Kita pembelajaran kita. Peserta didik semua, kita akan belajar materi tentang fikih, tentang berperilaku menurut Islam. Jadi ada beberapa tujuan pokok mata pelajaran ini yang harapannya bisa didik capai. Satu, bahwa peserta didik dapat mendemonstrasikan. Dua, dan tahu bagaimana peserta didik tata cara untuk berpakaian menurut Islam. Ini harapannya dari pembelajaran kita kali ini, peserta didik mengetahui bagaimana mendemonstrasikan dan bagaimana tata cara berpakaian. Oke, sebelum itu pembelajaran metode kita kali ini, kita akan menggunakan metode knowledge sharing activity. Bagaimana? Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab peserta didik dulu, kemudian peserta didik berdiskusikan, cari teman untuk berdiskusi, kemudian dijawab. Oke, bisa? Oke, kita akan mengecek kemampuan peserta didik terlebih dahulu. Oke, gambar pertama, monggo siapa yang mau jawab? Untuk gambar pertama tentang dalil, siapa yang ingin angkat tangan? Ya, Mas Sobari sama Mbak Leo, nanti kalian. Nanti gambar ini siapa? Angkat tangan yang mau? Saya. Ya, sama. Kemudian gambar dua ini? Saya Pak. Oke. Gambar ini? Oke. Dan ini? Oke. Jadi silakan dulu berdiskusi terlebih dahulu. Ada waktu sekitar 1 menit, 5 menit untuk peserta didik berdiskusi. Bagaimana, siap? Siap. Oke, silakan berdiskusi, jawab dulu, kemudian bisa bersaing sama teman-teman untuk menguatkan jawaban teman-teman. Jawaban peserta didik semua. Silakan. Pak boleh minta tolong gambar 2 terlihat ya? Nah, ini siapa? Ya, bahan diskusi ya. Ramah sama. Oke. Sudah semua peserta didik? Sudah. Yuk, siapa yang mau baca dalil surat Al-Ahzab? Dalil tentang berpakaian, menjaga pakaian. Ayo, siapa? Ahmad Sobari. Ya, Pak Ahmad Ayo. Sobari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Oke, surat apa? Mas Ahmad Sobari. Al-Ahzab ayat 59 Pak ya. Oke. Siapa yang mau baca artinya? Saya Pak. Yuk. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak terganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke.
Oke, gambar ini siapa yang mau menjelaskan gambar 1? Saya Pak. Oke. Yo. Menurut saya gambar 1 sudah sesuai dengan syariat Islam Pak. Karena pakaiannya sudah menutupi auratnya dan fotonya juga bagus Pak. Oke. Karena madhabnya belakang Pak. Oke. Sehingga nggak kelihatan wajahnya. Oke, bagus. Gambar 2? Saya Pak. Ya. Kalau menurut saya gambar ini sangat kontradiksi dengan Islam. Karena menurut saya pakaian-pakaian yang seharusnya digunakan seorang muslimah seperti gambar 1 tadi, Pak. Ya. Ini menurut saya lebih condong ke pakaian-pakaian orang barat nih. Orang barat. Terus gambar berikutnya ini? Saya Pak, Ya, Ratikat. menurut saya gambar ini pakaiannya sudah sesuai dengan syariat Islam, seperti yang digunakan para ustadz-ustadz sudah menutup aurat. Oke, berikutnya. Kalau yang ini lagi viral, siapa yang ingin menjawab? Saya Pak. Ayo Pak Zahra, silakan. Ya, gambar ini sih laki-laki yang menyerupai perempuan pada posisinya, terus cara berpakaiannya jadi belum sesuai sama syariat Islam. Setengah laki-laki, setengah perempuan ya. Kelihatan auratnya juga. Jadi ambigu ya antara laki-laki dan perempuan ya. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman peserta didik semua bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga aurat kita, jelaskan pada surat Al-Ahzab 9 ini. Dijelaskan bagaimana wahai Nabi diperintahkan oleh Allah, jagalah istri-istrimu, anak-anakmu dan kalau orang-orang mukmin untuk dengan menutup jilbabnya, karena jilbab ini itu adalah jamak dari jilbab. Artinya bagaimana jilbab? Kenapa pada saat itu diturunkan sedikit? Karena surat ini adalah surat Madaniyah atau diturunkan di Madinah. Kenapa pada saat itu saat ini ada perang Khandaq? Bagaimana saat itu muncul beberapa banyak orang kafir yang pada saat itu, makanya ada namanya penutup identitas Islam itu apa ya? Itu dengan jilbab, salah satunya untuk menutup. Dan saat itu banyak orang-orang mukmin yang orang-orang muslimin atau muslimah yang perempuan itu digoda oleh orang-orang kafir, digodain. Nah, makanya harus ada ciri khas untuk identitas orang muslim untuk menjaga dirinya salah satunya. Dan karena agar lebih mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Nah, kan ada diganggunya pada saat itu emang pada saat itu salah satunya orang-orang muslimah diganggu oleh orang-orang kafir saat itu. Ini jadi pesan ini bagaimana Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk pada umatnya untuk menutup aurat sebagai penanda biar agar tidak diganggu. Nah, sekarang kita bahas nih bagaimana cara berpakaian seorang pria. Ini kita ketahui. 1, Mas Sobari bisa dibaca. Tata cara berpakaian pria wajib menutup aurat. Aurat bagi laki-laki dan besar sampai lutut. Menggunakan pakaian sederhana dan rapi, memulai dari sebelah kanan, tidak memakai emas dan pakaian sutra, dan tidak diperkenankan memakai pakaian wanita. Oke, jadi saya tidak langsung bagaimana seorang berpakaian seorang laki-laki itu, seorang muslim. Yang salah satu, yaitu tidak menyerupai seorang wanita. Jadi gambar 1 ini boleh, gambar 4 ini boleh apa tidak? Tidak Pak. Boleh. Jadi harus seperti laki-laki. Pasal enggak laki-laki atau perempuan? Laki-laki Pak. Laki-laki. Oke, betul. Terus Bisa dicoba Pak. memakai bagian dari kanan, kemudian tidak memakai emas. Nah itu, jadi tidak auratnya sampai mana sekarang kalau laki-laki? Dari desa sampai lutut. Oke, benar. Nah, tidak menggunakan pakaiannya sederhana aja, nggak usah mewah-mewah nanti dijamret kan bahaya. Sampai ya. Ya. Terus deh. Elah Pak. Terus ya itu ya paham untuk berpakaian pria laki-laki paham bagaimana cara berpakaian seorang muslim? Oke, alhamdulillah. Nah, tata cara berpakaian wanita ini agak panjang. Monggo dari Mbak Zahra untuk dibaca agak keras suaranya ya. Tata cara berpakaian wanita. Memakai pakaian yang menutup aurat yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Tidak menampakkan memamerkan perhiasan kecuali yang bisa tampak seperti cincin dan gelang. Memanjangkan kerudung hingga menutup dada. Tidak boleh memakai pakaian yang terlalu ketat dan tipis. Dilarang memakai pakaian yang
seronok karena akan membuat mata orang lain terus-menerus tunduk padanya. Hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan niat jahat orang lain. Nah, itu. Nah, terutama buat peserta didik yang cewek-cewek ini. Jadi peserta didik harus memakai pakaian untuk aurat. Auratnya perempuan di mana sekarang? Seluruh kecuali muka dan tangan. Oke, kecuali muka dan tangan ya. Telapak tangan. Jadi muka dan telapak tangan. Jadi itu. Jadi peserta didik harus selalu berkerudung, pakai rok, pakai baju yang rapi, dan yang tidak ketat kayaknya. Jadi orang-orang jilbabus itu tidak boleh. Potong bertanda apa? Jadi kalau pas kan banyak apa sekarang di TikTok di mana di IG pakai jilbabus itu tidak boleh. Itu tidak sesuai dengan syariat Islam, walaupun mereka berkerudung tapi pakaian ketat tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, kayak mbak-mbak di sini udah pakainya udah bagus-bagus, masya Allah, jos. Nah, tidak seronok. Makanya tidak boleh pakai yang mewah-mewah, pakai yang seksi-seksi tidak boleh, itu malah menggoda. Nanti timbulnya nafsu. Nah, kalau udah nafsu tidak bisa dibendung, bahaya. Dan itu peserta didik, makanya harus pakai yang sederhana, tidak menjaga aurat, tidak ketat dan lain-lain, tidak pakai perhiasan. Itulah pakaian orang muslim, karena muslim itu sederhana. Tapi yang di identitas yang ada itu bagaimana ke akhlaknya yang harus peserta didik terapkan. Jadi bagaimana seorang laki-laki, ya perempuan, laki-laki dan perempuan itu sederhana. Dan yang terakhir adalah akhlaknya yang terutama untuk peserta didik. Nah, sebagai baju istimewa seorang muslim. Terus kita lanjut, selesai kita mengetahui ada hikmah. Nah, hikmahnya monggo siapa? Mbak Leo bisa dibacakan hikmahnya. Hikmahnya yang pertama terbebas dari dosa yang berkepanjangan, terjaga keselamatan diri oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari sikap aniaya dari sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari perbuatan maksiat dan terjaga keindahan ciptaan. Oke, bagus. Jadi terbebas dari dosa yang berkepanjangan. Maksud dosa berkepanjangan itu apa? Dosa pandangan kita. Wah, kita lihat, namanya cowok-cowok lihat cewek seksi, ya Allah, seksinya. Itu kan dosa mata, betul basor. Masih dosa. Ya, aku harus lihat cewek ini cerita, terus ngajak temennya, ayo lihat cewek ini seksi, lewat jalan sini. Tidak boleh, nanti dosa berkepanjangan. Terus terjaga oleh keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau kita menjaga aurat, nah, maka kita akan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 59 bahwa bagaimana kita untuk identitas dan agar bagaimana kita terlindungi. Yang jelaskan surat Al-Ahzab 59 itu. Bagaimana Allah menjelaskan kalau kita menjaga aurat kita, bagaimana laki-laki, perempuan menjaga auratnya, tidak berbagai sederhana, maka kita akan terjaga secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Situ peserta didik. Nah, kemudian di sisi lain dijauhkan dari sifat aniaya dari sesama hamba. Nah, nanti aniaya itu bersifat umpamanya siapa? Mas Sobari pakai baju mobilnya mewah, pakai baju kayak artis binomo itu loh. Tahu nggak? Nah, Indra Kents, pasti peserta didik bakal wah itu pasti ini orang ini kayak gini, Pak. Pasti akan muncul bahaya. Wah, kita curi aja lah, kita gini ya, kita bunuh aja, kita culik aja, gitu. Bahaya nanti. Maka mungkin sifat aniaya dari sama manusia. Jadi pakaiannya sederhana aja. Intinya itu ada di akhlak seorang muslim, gitu. Nah, terus di sisi lain ditutup dari aibnya. Aibnya kita akan tertutup. Orang kalau kita pakai sederhana, orang tuh gak bakal ngulik-ngulik kehidupan kita. Ya udah sederhana aja. Pasti kalau kita berpakaian mewah dan lain-lain, orang tuh bakal mencari aib kita. Ini dapat dana dari mana? Ikut binomo ya kayak bahkan macam-macam. Kayak Indra kan itu kan jadi banyak bincangan dan akhirnya dia ikut binomo. Dan itu jangan seperti itu, sederhana aja. Cukup disimpan buat sendiri-sendiri, mending dibagikan hartanya kayak gitu, saliti semua. Nah, yang lain dijauhkan dari perbuatan maksiat. Nah, ini bahaya ini. Kalau pamannya contohnya biasanya ini cewek pakai baju seksi, pamannya pakai baju tank top lah bahasanya, jalan-jalan pakai celana pendek, jalan-jalan pakai Indomaret. Jaga, baik menjaga diri dan menjaga kemaluan. Bagaimana cara pertamanya? Yaitu dengan bagaimana kita menjaga berpakaian kita. Di situ pesan didik. Ada yang tanya? Gak ada? Oke, sekarang ada tugas buat peserta didik. Satu untuk tugas evaluasi, silakan peserta didik mencari tentang
Tugasnya itu bagaimana mengamati tentang perilaku atau berpakaian di lingkungan rumah peserta didik semua. Nah, 2, jangan lupa mengerjakan LKS ya. Halaman 50 dikerjakan. Nanti pertemuan ke depan kita akan bahas bersama-sama tentang hasil pengamatan peserta didik dan hasil evaluasi ini. Nah, itu ya peserta didik bisa? Bisa. Sama Oke, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Secara kesimpulannya peserta didik, bagaimana peserta didik semua ini kita mengingatkan kesimpulannya bagaimana peserta didik bisa menjaga aurat ini, aurat baik laki-laki dan perempuan, baik seluruh tubuh dan bagaimana muka dan tangan dan yang pria dari pusat sampai di sini, gol bahasanya. Oke? Itu terus kita laksanakan dan kita meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.